Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum kami menampilkan sesi wawancara mengenai tema salat, kami ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu salat. Jadi, menurut bahasa, salat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian, apa aja sih tujuan dari salat? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan ketenangan diri baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan masih banyak lagi tujuan salat lainnya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari kami mengenai salat. Jadi, agar lebih mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan hasil wawancara kami, yang insya Allah akan menghasilkan ilmu untuk kita semua. Nah, assalamualaikum kawan-kawan. Jadi di sini aku lagi bareng sama Kak Nisa dan aku bakal wawancara dia mengenai sholat. Nah, jadi menurut kakak sholat itu apa sih? Sholat itu menurut artinya sendiri adalah doa yang mana menurut saya pribadi itu adalah benar karena dimulai dari rukun pertama sampai rukun terakhir. Sholat itu berisi doa-doa yang mana kita itu meminta, merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kita. Dan isi-isi doa atau isi-isi ayat dari rukun sholat tersebut juga adalah seruan untuk merayu atau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sholat sebagai tiang agama. Mengapa demikian? Karena segala urusan kebaikan di dunia ini, apabila kita bersedekah, berzakat, naik haji, apapun yang kita lakukan kebaikan, tapi sekalipun kita tidak sholat, itu semua nol, nihil. Karena pada dasarnya sholat itu adalah yang paling dasar sebagai tiang agama kita. Jadi segala kegiatan kebaikan mengikuti apabila kita sudah melaksanakan sholat ini yang menjadi dasar bagi kita seorang muslim. Sholat itu adalah ibadah yang kita umat muslim lakukan 5 kali di dalam sehari. Nah, di dalam sholat itu ada kita membaca doa, terus juga ada gerakan-gerakan khusus yang dilakukan di dalam sholat. Nah, tujuannya itu dari sholat kan seperti pengertian sholat itu ada doa. Jadi tujuannya adalah kita berdoa dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 5 kali dalam sehari. Dan sholat itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi wajib gitu bagi umat Islam. Menurut saya seperti itu. Sholat itu suatu gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan persyaratan dan rukun yang sudah ditentukan. Nah, jadi dalam kita melaksanakan sholat tuh kan kadang kakak sendiri pernah tuh kalau misalkan mau sholat muncul rasa malas. Nah, cara kakak ngatasinnya itu gimana? Nah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya memulai dengan membiasakan diri ketika azan berkumandang, saya segera mengambil wudhu. Ataupun sebelum azan berkumandang, saya langsung mengambil wudhu dan bisa mengaji atau mengulang hafalan saya, seperti itu. Jadi karena pembiasaan tersebut, saya jadi tidak molor lagi dari waktu salat yang seharusnya dan tidak menunda-nunda dengan melakukan pekerjaan yang lain dibandingkan sholat, seperti itu. Saya sendiri karena masih gitu ada tinggal sholat dan lalu sholat, mungkin caranya itu adalah kalau misalnya udah azan itu langsung bangun aja gitu, kayak langsung wudhu langsung sholat, jangan kadang kita kan enak ya kayak bilangnya 5 menit lagi atau sebentar lagi gitu. Nah, makin lama-lama itu makin males kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kayak gitu, kalau misalnya udah azan ya langsung wudhu terus kayak langsung sholat, terus sebisa mungkin ya jaga aja wudhunya kalau misalnya waktu sholat selanjutnya tuh udah deket kayak gitu. Jadi nggak usah kadang kan males gitu kalau harus wudhu lagi gitu, jadi kayak gitu biar sekalian aja gitu. Atau enggak ya pas ngeliat teman, kalau misalnya ngeliat teman tuh gercep gitu sholat, kita juga merasa gitu, oh teman kita nih sholat gitu, kita juga harus sholat gitu. Jadi ya gitulah motivasi juga gitu dari teman yang sholatnya dijaga gitu. Biasanya ingat mati sih, kayak
kita kalau misalnya ingat yang jelek-jelek ke depannya, kok ini aku nggak sholat sekarang nih, ke depannya apa ya musibah yang bakal aku alami gitu. Jadi sholat tuh bisa mencegah musibah juga yang bakal kita alami ke depannya gitu. Nah, seberapa penting sih sholat buat kakak sendiri? Sangat penting, karena apalagi yang dilakukan kita sebagai muslim yang hidup di dunia ini selain sholat gitu kan. Nah, bagi saya pribadi, sholat itu sangat-sangat memudahkan kita dalam melaksanakan segala macam urusan, mulai dari saya presentasi dengan dosen, saya presentasi dengan himpunan, saya ya terjerat suatu hal masalah, itu semua tuh dimudahkan karena benefit dari sholat itu sendiri, dari kita menjaga sholat kita sendiri, apalagi ditambah dengan ibadah sholat qabliyah dan ba'diyah, serta diikuti dengan kebaikan-kebaikan lainnya, maka semuanya itu akan mempermudah hidup kita di dunia ini, sehingga ya hidup kita plong aja gitu. Nah, sepenting itu sholat bagi saya, seperti itu. Menurut saya, sholat itu sangat amat penting dalam kehidupan saya karena saya merupakan orang Islam, Muslim, jadi sudah memang sepantasnya dan sewajibnya saya harus melaksanakan sholat 5 waktu yang menjadi sholat wajib dan mungkin melaksanakan sholat-sholat sunnah di luar sholat wajib itu. Jadi sholat itu sangat penting karena kalau kita nggak sholat, walaupun saya kadang ada gitu terluput tidak sholat, tapi kalau saya tuh tidak enak gitu kalau misalnya tidak melaksanakan sholat gitu atau meninggalkannya secara sengaja. Jadi memang sholat itu bagian dari hidup dan bagian dari aktivitas sehari-hari aja. Menurut kakak sholat tuh penting karena sholat merupakan tiang agama ya, penyempurna agama kita, dimana kalau kita nggak mengerjakan sholat sama aja agama kita nggak sempurna, dan itu suatu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.